coaching ini akan saya berikan ya wakil khusus mungkin lebih ke Bu Fitri ya. Ya. Bagus ya. Jadi tadi Pak Yanti sudah mempersiapkan ya seperti alur Tirta yang pertama berjalan. Nah, dari alur Tirta tadi Pak Yanti ini kita kan sudah tahu nih bahwa prinsip coaching itu apa ya, dari kalau tidak salah nih ada pembicaraan, kemudian apalagi proses apa Ada memaksimalkan coaching ya, kemudian apa dalam proses coaching itu kita harus memiliki kompetensi yang diinginkan. nah itu. Nah jadi kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan selama kegiatan coaching itu apa? Yang pertama dari kompetensi itu kan ada tiga ya Pak. Betul. Ada present, ada kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot agar si coach ini merasa yang pertama merasa nyaman dan merasa dihargai gitu ya. Terus dari pertanyaan berbobot itu muncullah gitu kan solusi yang secara tidak langsung ditemukan oleh coach itu sendiri gitu Pak. Oke, nah kira-kira nih secara spesifiknya kalau kita bisa saja ya empatnya tadi ya, atau berapa sebanyak mungkin itu ya potensi yang dikembangkan, kira-kira secara spesifiknya yang disiapkan untuk nanti coaching dengan siapa tadi Bu Fitri ya, kompetensi yang secara spesifiknya saja yang seperti apa? Nah untuk kompetensi spesifiknya mungkin saya lebih memilih dua Pak. Yang pertama present ya, hadiran penuh, karena dengan kita hadir penuh memperhatikan gitu kan si coach itu akan merasa dihargai dan merasa lebih nyaman gitu Pak. Gitu kan. Yang kedua mungkin akan memberikan pertanyaan yang berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot mungkin saya pribadi bisa menggali baik itu identifikasi masalah yang memungkinkan ataupun terkait solusi-solusi yang bisa menjadi alternatif dari permasalahan Bu Fitri gitu Pak. Jadi itu ya dari fokus kompetensinya ya yang dua ya, riset kemudian itu pertanyaan berbobot. Semoga sukses Pak Yanti. Biasanya karena waktu kita sudah mulai ini. Assalamualaikum Pak Yanti. Waalaikumsalam Bu Fitri. Ada apa Ibu? Ini Pak, saya ingin bercerita. Bapak ada waktu penting? Kebetulan mau ketarik Bu. Baik Pak, kalau lebih kondusif kita berbicaranya jangan terlalu tegang ya Pak. Iya, karena saya ingin menceritakan sesuatu yang mengganjal di pikiran saya. Begini Pak kan, di kelas saya khususnya di tingkat atas, kebetulan kelas saya itu kurang kondusif Pak. Jadi banyak kalau misalnya dalam mata pelajaran itu mereka itu banyak berbicara, maksudnya dalam arti kata ribut gitu Pak ya. Jadi harusnya mereka misalnya diam dan mendengarkan materi, tapi mereka malah ribut gitu Pak. Jadi itu permasalahan saya Pak. Jadi permasalahannya itu sering ribut di kelas Bu ya? Ya betul Pak. Nah itu kan terkait permasalahan ya. Ini kira-kira ada Ibu sudah bisa menyimpulkan tidak bagaimana anak itu bisa ribut gitu ya, bisa ribut seperti itu. Mungkin karena ini Pak, mereka kurang memahami materi menurut saya. Jadi mereka itu ribut kan ada beberapa faktor misalnya Pak, karena gurunya atau karena materinya atau karena teman misalnya. Tapi kalau saya observasi itu mungkin karena memang tidak memahami materi. Soalnya bisa dilihat dari tugas juga hampir 50% yang tidak mengumpul. Jadi ya yang saya itu sangat ini ribut itu karena mungkin tadi dari percakapan Ibu kurangnya memahami materi ya Bu ya. Nah itu kira-kira Ibu ada alternatif juga atau ada kondisi di mana anak tersebut gitu kan diam gitu kan? Mungkin Ibu pernah melihat anak itu diam tidak? Kalau untuk apa sih solusi-solusi yang misalnya kan anak itu berbicara, saya sudah menggunakan berbagai macam metode Pak, metode pembelajaran, kemudian juga model-model yang menurut saya lebih efektif dan kekinian, tapi masih tetap juga Pak, jadi tidak kondusif anak-anak tersebut seperti itu. Ya. Ketika Ibu mengajar kan ada kondisi anak di mana anak itu tertib gitu Bu.
Ada pernah mengalami seperti itu tidak? Iya pernah Pak. Nah kira-kira itu dikarenakan apa anak-anak bisa tertib seperti itu? Iya, jadi mereka itu memilih pelajaran Pak. Oh. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya pelajaran yang bersifat eksak, mereka kadang ribut gitu kan. Tapi kalau misalnya bersifat seni gitu kan, jadi mereka bisa tertib. Nah ini menurut saya ingin eksak itu, jadi antara eksak dan seni itu mereka tertib gitu Pak. Tidak banyak berbicara dan mendengarkan gurunya, seperti itu Pak. Nah itu ya, jadi lebih pada minat mungkin ya Bu ya? Iya. Lebih kepada minat, anak itu minatnya lebih ke aktivitas seni ya? Iya. Tadi ke aktivitas seni. Nah kira-kira ada solusi alternatif nggak yang bisa terapkan dalam pembelajaran yang lain? Apakah seni saja? Ya, mungkin untuk alternatif solusi yang saya ingin rencanakan yaitu terus menggali model-model yang maksudnya jadi berhubungan dengan sosial media Pak. Misalnya lewat IG, lewat YouTube ya yang sekarang, karena memang mereka itu saya lihat suka gitu kan. Contoh kalau misalnya tentang presentasi, mereka itu sangat suka untuk mengedit video dan itu lumayan bagus gitu. Mungkin saya akan lebih memperdalam bagaimana model-model pembelajaran yang digabungkan dengan media sosial. Mungkin kedepannya saya akan seperti itu. Itu terkait kesempatan, itu kan sudah mulai ada solusi ya. Terkait kesempatan dalam penerapan solusi tersebut, apakah Ibu kalau di dalam skala nih ya, skala 1 sampai 5, Ibu berada di posisi mana nih? Kalau saya pikir kan baru rencana ya Pak, jadi saya ini baru melaksanakan 3 minggu ke belakang, jadi mungkin saya masih mengukur diri saya ada di angka 6 Pak. Ya betul. Tapi mudah-mudahan kalau saya terus berlanjut, mudah-mudahan saya akan berada di angka 9 atau mungkin angka 10. Pasti ya. Nah itu terkait ini kan, jadi ketika kita membuat sebuah solusi gitu kan, pasti kita harus bisa memikirkan dulu, bisa mengidentifikasi kekuatan dulu ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu ada strength ya, kekuatan yang dimiliki untuk melakukan kegiatan tersebut. Apa sih yang bisa membuat itu kuat? Untuk kekuatannya yang pertama itu memang kan tadi ada ada 2 ya, yang jadi ada yang suka, jadi kebanyakan itu suka seni. Nah saya akan lebih meningkatkan potensi itu, jadi saya terus mengobservasi bagaimana kebutuhan belajar dari siswa-siswa saya. Tadi karena seni, jadi saya akan mencampurkan dengan seni juga, bagaimana misalnya matematika dengan seni, mungkin dengan nyanyian-nyanyian, bagaimana dan misalnya IPAS dengan seni, mungkin saya akan seperti itu Pak. Nah itu kan kekuatan Ibu sudah muncul ya, kekuatan Ibu sudah muncul dan akan membantu Ibu dalam proses pembuatan solusi tersebut. Nah ini ya, sebelum Ibu menerapkan solusi gitu kan, alangkah baiknya kita juga memikirkan bagaimana permasalahan yang akan timbul atau kelemahan yang dari solusi Ibu, kira-kira apa? Untuk kelemahannya mungkin ya di awal-awal akan agak sulit sih Pak ya, soalnya memang mengkondisikan dengan 50% ribut gitu kan, akan sangat sulit, tapi saya akan berusaha sekuat tenaga dengan nanti kalau misalnya ada kendala-kendala juga, misalnya saya akan laporkan ke Pak sama Bapak bagaimana progresnya. Mudah-mudahan saya bisa berhasil dan bisa berada di angka 9 tadi yang saya ucapkan Pak. Luar biasa. Ya terkait solusi ini. Kalau kita tadi sudah muncul gitu kan, kekuatan sudah muncul, terus kelemahan Ibu sudah mengetahui. Nah kira-kira untuk untuk strategi yang cocok buat penerapan solusi Ibu itu seperti apa? Untuk strategi dari solusi yang tadi saya telah jelaskan, yaitu yang pertama mungkin saya akan mengobservasi tadi di awal kan, saya mungkin kesalahan saya memang tidak mengamati bagaimana misalnya gaya belajar anak itu sendiri kan, memang ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik. Nah ini saya akan terus mendalami sehingga karakter-karakter itu sebenarnya menjadi kekuatan bukan menjadi kelemahan. Tadi ada yang ribut mungkin karena mereka misalnya kinestetik ya Bapak, jadi nanti saya akan membuat anak tersebut menjadi
dirinya sendiri gitu, akan sesuai dengan kesenangannya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, bahwa memang pembelajaran itu harus menyenangkan gitu Bapak. Dan mungkin strateginya seperti itu. Ya, itu juga mungkin bisa jadi Bu ya, bisa jadi solusi juga ya. Dan memang itu adalah strategi yang diterapkan. Kira-kira Ibu membutuhkan waktu berapa lama nih untuk penerapan strategi tersebut? Untuk waktu, karena saya kemarin sudah mulai 3 minggu ke belakang, 2 minggu lagi lah, mudah-mudahan saya bisa mengkondisikannya gitu Pak, dan akan berhasil gitu, khususnya dalam pembelajaran eksak ya Pak. Ibu, apakah Ibu memiliki apa ya, sebuah opsi lain nih ketika adanya sebuah permasalahan yang muncul akibat penerapan Ibu sendiri? Pasti ya, kalau mengalami perubahan ada aja ya Pak, pasti permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Untuk opsi kedua, saya akan mengajak anak-anak pergi keluar Pak ya. Untuk misalnya tadi kan khususnya eksak itu memang kalau di dalam kelas itu menjenuhkan dan membosankan. Mudah-mudahan kalau misalnya keluar dengan suasana yang baru, dengan kondisi yang baru, nantinya akan lebih menyerap dengan metode-metode pembelajaran yang tadi saya temukan dengan media sosial. Itu sudah bagus itu ya untuk penerapan, dan itu sangat luar biasa sekali. Setelah mempersiapkan juga opsi kedua ketika ada permasalahan, itu sudah cocok ya. Nah, ini terkait penerapan nantinya, Ibu akan bertanggung jawab seutuhnya. Apakah Ibu berani untuk melakukan sebuah tanggung jawab tersebut? Pasti Pak, karena komitmen saya itu sangat kuat, dimana memang seorang guru itu harus bertanggung jawab penuh terhadap anak didiknya. Ini membuat saya lebih yakin dan lebih optimis ke depannya untuk melaksanakan strategi yang tadi telah saya sampaikan. Ya, bagus luar biasa sekali Ibu ya, terkait pemecahan masalahnya. Nah, ini bagaimana Ibu, perasaannya bagaimana sekarang sebelum melakukan coaching dan sesudah coaching kan? Mungkin tadi saya merasa ini ya Pak, bingung dan merasa bimbang juga, namun setelah ngobrol bersama Bapak saya juga bisa menemukan sendiri solusi saya dari permasalahan. Jadi saya, ini saya kedepannya mau seperti ini, mudah-mudahan saya bisa berhasil. Ya, betul sekali Bu ya, jadi ternyata ke dalam kegiatan coaching ini gitu kan, kita bisa menemukan gitu kan potensi diri kita sendiri gitu ya. Memang jawabannya itu ada pada diri kita sendiri ketika dalam pembelajaran. Ya, semoga Ibu nanti di dalam pembelajaran bisa lebih berkembang lagi, bisa mengarahkan strategi Ibu dan anak-anaknya menjadi lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Ya. Baik Bapak, terima kasih untuk arahannya, doakan saya semoga bisa berhasil. Bapak terima kasih Pak. Sama-sama. Gimana, sudah selesai tadi melakukan ini coaching sama Ibu siapa tadi? Ibu Fitri. Oh, Bu Fitri ya. Selesai Pak. Ya, terkait tadi alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mungkin ya. Tadi Bu Fitri pula sudah mendapatkan beberapa solusi yang ditemukan oleh dirinya sendiri gitu Pak. Oh gitu ya, jadi bukan diberikan solusi sama Pak Yani bukan? Oh, oke, bagus, keren ya. Jadi Pak Riyandi kan di awal kita pernah ada obrolan ya, bahwa prinsip atau indikator coaching itu kan ada tujuan, identifikasi, dan ini tadi sudah tersampaikan. Nah, itu terkait yang alur tirta ya Pak? Ya, betul. Terkait alur tirta itu sudah ini Pak, alhamdulillah sekarang sudah mulai runut Pak. Yang kalau yang dulu kan saya melaksanakan coaching agak terbata-bata Pak. Oke. Ya, untuk sekarang alhamdulillah yang untuk alur tirtanya sudah tercapai, tujuan umumnya sudah ditemukan gitu ya, indikator apa ini, identifikasi ya, identifikasi terkait masalah, solusi ataupun permasalahan yang akan timbul karena setelah penerapannya itu sendiri. Bu Fitri sudah bisa menggalinya Pak. Oh gitu ya. Oh, keren. Bisa menggalinya. Oke. Tetapi tetap ya Pak Riyandi juga masih memperhatikan selain dari alur tirta itu kan ada prinsip coaching itu kan ada kemitraan ya, supaya tidak tegang ya tadi ya, terlihat ya Bu Fitri ya. Ya. Nah, ini kira-kira nih Pak, ada hal yang kurang tidak? Misalnya ada yang belum tercapai menurut Pak Riyandi nih ketika coaching tadi? Kebetulan masih ada Pak. Saya terlalu banyak tuh Pak. Oh. Sehingga masih ada apa terpotong-potong gitu kan untuk melakukan pertanyaan. Nah, itu mungkin kekurangan saya karena mungkin tidak lancar gitu kan ketika memberikan sebuah pertanyaan gitu Pak. Sehingga mungkin ada beberapa poin mungkin di tadi apa ketika
proses coaching, ada pengulangan, mungkin pengulangan pertanyaan saya gitu kan, karena mungkin dari saya sendiri gitu kan ada kata-kata yang masih terbata gitu Pak. Oke. Nah berarti kompetensi apa yang ingin dikembangkan nih untuk kedepannya? Kalau ada coaching kan kita melakukan coaching dengan rekan sejawat. Untuk kedepannya mungkin lebih ke pertanyaan berbobot Pak. Pertanyaan berbobot yang dihasilkan mungkin dari public speaking saya mungkin Pak ya. Public speaking saya agak kurang gitu ya. Agak kurang sehingga masih banyak terjeda oleh ini kan, makanya saya di sini sudah menemukan beberapa solusi gitu kan. Mungkin saya akan mulai memperbanyak pelatihan ya, berlatih untuk berbicara gitu kan. Terus selain daripada berlatih, mungkin saya akan melaksanakan ini lebih banyak lagi membaca buku ya, agar mungkin kosakata saya jauh lebih kaya lagi gitu Pak ya. Seperti itu. Bagus ya, berarti ada keinginan lagi. Nah, jadi tadi kan Paryadi diasah lah, dilatih lagi ya. Nah, semoga nanti mungkin Paryadi kan menemukan ada teman-teman yang curhat ataupun apa, mungkin bisa diterapkan ya sebagai bentuk komitmen Paryadi. Itu sudah bagus ya. Siap, terima kasih Pak. Ya, siap, semangat Paryadi.